Saat mendarat di Taiwan, Jepang menyadari ada banyak suku pedalaman yang tinggal di hutan rimba Taiwan yang sangat luas. Karena suku tersebut sangat banyak dengan populasi yang besar dan dikhawatirkan dapat mengganggu proses penjajahan, maka Jepang memutuskan untuk mengendalikan mereka. Di daerah pegunungan, terdapat suku Seedik yang terbagi menjadi 12 kelompok. Dalam suku ini, ada dua kelompok yang sudah bertahun-tahun bermusuhan, kelompok Mahebu dan kelompok Toda. Di tengah perselisihan tersebut, Jepang masuk dan menguasai perkampungan Seedik. Namun semuanya berubah ketika seorang ketua suku yang bernama Monarudo, bertekad menyatukan kedua belas suku Seedik untuk mengusir penjajah Jepang dari tanah kelahirannya. Sejak dahulu, suku Seedik terkenal dengan kebiasaannya berburu kepala. Mereka saling membantai satu sama lain jika ada yang berani mengambil lahan perburuan mereka. Lalu memenggal kepala musuhnya untuk dijadikan sebagai koleksi, pertanda bahwa ia adalah seorang pria sejati. Salah satunya seorang pria bernama Monarudo, ia berasal dari suku Mahebu. Monarudo terkenal dengan jiwa pemimpinya dan jiwa kesatrianya, ia tidak takut dengan siapapun. Beberapa waktu berselang, kini Jepang telah memasuki wilayah Taiwan, mereka mulai memasuki kota Wushe. Di kota Wushe, Jepang mulai membangun sebuah sistem pemerintahannya sendiri. Ia tidak segan-segan menghabisi orang-orang yang tidak tunduk kepadanya. Untuk memperluas kedudukannya, komandan Jepang mulai menyebarluaskan pasukannya, hingga ke kaki Gunung Silai. Ratusan prajurit Jepang memasuki area pegunungan Silai, namun mereka telah disambut dengan suku Seedik. Dengan keahlian mereka bertarung, Roudo dan pasukannya menyerang para tentara Jepang dari tebing, dan berhasil memukul mundur mereka. Namun salah satu suku Seedik berkhianat dan memberitahu pihak Jepang, lokasi tempat tinggal suku Mahebu. Jepang lalu mengirim lebih banyak lagi pasukannya untuk menuju ke tempat suku Mahebu. Terjadi pertarungan hebat antara suku Mahebu dan tentara Jepang. Namun ayah Roudo terbunuh dalam pertarungan itu, dan Jepang berhasil mengambil alih desanya. 20 tahun kemudian, pemerintahan Jepang mendirikan kota Wushe di kaki Gunung Silai, kawasan yang dulunya milik suku Seedik. Masyarakat suku Seedik dijadikan buruh angkat kayu yang digaji murah serta diperlakukan tidak pantas oleh orang Jepang. Orang Jepang mulai membangun pemerintahannya dan membangun sebuah sekolah untuk anak-anak mereka dan menjadikan para wanita suku Seedik sebagai budak mereka. Dan di sisi lain kita diperlihatkan dengan seorang polisi Jepang yang bernama Dakis, ia satu-satunya polisi Jepang yang berasal dari suku Seedik. Suatu hari di sebuah perkampungan suku Mahebu, anak dari Monarudo sedang merayakan pesta pernikahannya, lalu seorang polisi Jepang sedang berpatroli, lalu ia pun menjamunya dengan segelas anggur. Namun hal itu membuat polisi itu marah karena membuat pakaiannya kotor karena darah hewan, ia pun langsung menghajarnya, namun pemuda Bahamut tidak tinggal dan menghajar polisi itu. Lalu seketika Monarudo datang untuk melerai perkelahian itu. Kini mereka dalam masalah besar karena telah menghajar polisi Jepang. Di sebuah sungai, Monarudo sedang menyendiri dan tiba-tiba roh ayahnya datang menghampirinya. Ia melihat pada diri Roudo sudah tidak ada lagi jiwa seperti seorang Seedik bale. Mendengar perkataan ayahnya, Roudo pun menjadi bangkit dan ingin membuktikan bahwa ia adalah seorang Seedik bale sejati. Di suatu malam, Roudo kemudian mengumpulkan semua pemuda di desanya. Ia bertekad untuk memulai aksi pemberontakan untuk mengusir orang Jepang dari tanah kelahirannya. Ia pun menyuruh salah satu pemuda untuk mengirimkan pesan kepada 12 kelompok suku Seedik, untuk bersedia bergabung dengannya untuk melawan Jepang. Dan di tempat lain, Dakis merasa curiga dengan gerak-gerik pemuda Seedik, ia merasa Monarudo sedang merencanakan sesuatu. Ia pun bergegas pergi menuju perkampungan Mahebu untuk menemuinya, ternyata Rudo sedang menyusun rencana untuk aksi pemberontakannya terhadap Jepang. Dakis dituduh sebagai pengkhianat oleh Roudo karena telah berpihak pada Jepang, mengingat ia adalah seorang Seedik. Ia pun memutuskan untuk membantu mereka dalam pemberontakan itu. Setelah mengirimkan pesan kepada kedua belas suku, hanya 6 suku saja yang ingin bergabung dengannya,
Namun hal itu tidak membuat Roudo jadi patah semangat, ia tetap akan bertekad akan mengusir penjajah demi menyelamatkan sukunya dari perbudakan. Di malam hari mereka memulai aksinya, dengan memasuki pos polisi terdekat dan membantai semua polisi yang sedang beristirahat dan membakar tempat mereka. Pagi hari pun telah tiba, para pemuda Seedik telah bersiap untuk menyerbu kota Wuxie. Pagi hari di kota Wuxie, mereka sedang melaksanakan sebuah upacara, dan tidak merasakan adanya kejanggalan, tetapi tidak dengan Dakis. Ia terlihat sangat was-was karena sebentar lagi sebuah pemberontakan akan dimulai. Ia sempat canggung karena istrinya bisa saja terbunuh karena masih berpakaian kimono. Di saat bendera hendak dinaikkan, tiba-tiba awal pemberontakan pun telah dimulai, para Seedik Bale berlarian dari tebing dan langsung menyerbu orang Jepang. Di sisi lain Dakis bergegas melepas pakaiannya, dan menggunakan pakaian Seedik, dan ikut berperang membela kaumnya. Dengan jumlah yang hanya 300 orang, Seedik Bale menyerang habis-habisan kota Wuxie dengan kekuatan penuh. Akhirnya setelah peperangan yang berlangsung lumayan lama, Seedik Bale berhasil membantai orang Jepang di kota Wuxie, dan beberapa petinggi Jepang juga berhasil mereka bunuh.